Hai guys, selamat datang di channel Enkun. Fans Botak berjubah bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah King yang ditolak oleh belasan dojo dan gym bela diri. Orang-orang tersebut salah paham dan mengira jika King berencana ingin menghancurkan dojo milik mereka semua. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ikutan animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 192 bagian kedua ini, Saitama memberikan nasihat atas masalah yang King hadapi. Di sisi lain, tim Fubuki mendapatkan anggota baru yang memiliki kekuatan begitu besar. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan sore hari di suatu pegunungan. Di sana ada King yang berjalan sendirian. Dia telah dioper ke banyak tempat, sampai hari menjadi semakin gelap. Beberapa saat setelah menaiki tangga gunung yang begitu dalam, dia pun sampai di sebuah pintu masuk suatu gua. King sendiri penasaran, apakah di tempat seperti ini ada orangnya atau tidak. Sebelumnya juga, Master Dojo yang King datangi merekomendasikannya untuk datang ke sini. Master Dojo tersebut bernama Mecha Hatsuyu. Muridnya berkata jika tempat yang pahlawan itu tuju adalah lokasi latihan akhir yang legendaris. Master tersebut membenarkan hal itu. Menurutnya, satu-satunya tempat untuk King adalah di sana. Karena itu adalah tempat bagi orang-orang yang ingin berlatih melampaui batas. King harus bisa menghadapi diri sendiri untuk mendapatkan pencerahan. Dan hanya King sendirilah yang bisa memadamkan raungan buas mesin yang dia miliki. Sepertinya kesalahpahaman sudah terjadi begitu parahnya ya guys. Master Dojo itu mengaku begitu ketakutan melihat kedatangan pahlawan kelas S tersebut. Makanya dia menyuruh King untuk pergi sejauh mungkin. Di pintu gua sendiri, King yang ketakutan itu berjalan masuk dan bertanya apakah ada orang di dalam sana. Setelah melihat lebih dalam, King melihat ada seseorang yang seperti duduk bertapa sendirian. Dia pun memberitahu jika Dojo Rapid Truth Rigid First telah merekomendasikannya untuk datang ke tempat ini. Dan King bertanya, apakah orang itu ada waktu untuk berbicara dengannya. Namun setelah melihat dengan seksama, orang itu begitu kurus kering, layaknya suatu mumi yang telah mati puluhan tahun. Tentu saja kejadian itu membuat King begitu terkejut. Dalam hatinya dia merasa seperti pernah melihat ini di film-film anime. Itu seperti tipe latihan yang membuat mereka harus memikirkan tentang masa lalu dan masa depan, serta berbagai hal lain. Dan mereka tak boleh pergi sampai mendapatkan jawaban sesuai yang mereka inginkan. Sontak saja, King segera berlari keluar gua dan berteriak ketakutan. Sambil memanjatkan doa Buddha, dia juga berkata, jika bukan ini yang sebenarnya dia inginkan. Ternyata orang yang ada di dalam itu sebenarnya masih hidup dan dia hanya tertidur saja. Tapi setelah mendengar suara teriakan dari King, membuatnya jadi terbangun. Sedangkan King sendiri yang masih berlari ketakutan menuruni tangga itu secara tiba-tiba juga bertemu dengan seekor bayangan monster yang sedang berdiri di pinggir tangga. Sontak saja melihat kemunculan monster tersebut membuat King jadi semakin ketakutan. Dilihat dari bentuknya, sepertinya itu adalah monster Manako ya guys. Tapi Manako sendiri yang melihat kemunculan pahlawan itu juga ikut ketakutan. Dan dengan cepat dia segera bersembunyi di balik semak-semak. Namun King yang sempat berhenti itu mengira jika bayangan barusan adalah seekor beruang. Namun saking ketakutannya, King kembali menuruni tangga dan bergegas untuk pulang ke rumah. Beberapa waktu kemudian, dia bermain game bersama Saitama. King mengeluh dan menceritakan kejadian yang dia alami itu kepada si botak. Menurutnya, dia sudah mulai sedikit berusaha, namun sayangnya hasil berkata lain. Tapi Saitama yang diajak duel itu seperti nggak ngedengerin apa yang temannya itu ceritakan. Dia begitu terobsesi dan emosi memainkan game tersebut. Saitama juga begitu jengkel karena King bermain game sambil menghela nafas panjang, seakan tidak serius menghadapinya. Dan kembali lagi, game tersebut dimenangkan oleh King dengan begitu telak. Sambil murung, King memberitahu jika dia sama sekali belum kuat. Sama halnya dengan game yang mereka mainkan ini. Tiap kali dunia dalam bahaya, kebohongan tentangnya juga makin membesar. King pun bertanya kepada Saitama,
Apa yang harus dia lakukan? Mungkin dia sudah tidak punya pilihan lain selain ditikam monster sebelum King ketahuan, agar nanti semua orang tidak jadi menghujatnya. Sambil semakin murung dan menangis, King merasa jika mungkin dia sudah tidak punya pilihan lain alias game over. Si botak yang melihat sikap sedih tersebut begitu jengkel dan terdiam sesaat. Lalu dengan santainya dia pun memberikan saran kepada King untuk melatih saja otot-ototnya itu. Namun tidak lama kemudian, bel apartemen berbunyi. Saitama merasa jika mungkin itu adalah Genos. King bertanya, apakah pahlawan tersebut masih tinggal di dekat sini? Si botak bercerita jika Genos tinggal di sebelah kamarnya. Dia juga masuk ke apartemen ini setelah mengusir pahlawan lain yang sebelumnya tinggal di sana. Menurut si botak, muridnya itu sudah bertindak begitu jauh. Padahal yang bisa diajarkan hanyalah latihan otot saja. Tapi sepertinya Genos sudah menganggapnya dengan begitu serius. Namun setelah membuka pintu kamar, ternyata yang datang itu adalah Fubuki bersama kelompoknya. Adik Tatsumaki itu membawakan daging sapi dengan kualitas tinggi sebagai bonus jika Saitama mau bergabung bersama kelompoknya. Akan tetapi belum sampai Fubuki berkata lebih jauh, si botak langsung menutup pintu kamarnya. Sontak saja hal itu membuat Fubuki begitu emosi. Sambil menunjukkan wajah lusunya tersebut, si botak juga menjawab kalau mereka juga tidak tertarik untuk bergabung, meskipun sudah dibawakan daging premium seperti itu. Saitama bingung, apakah adik Tatsumaki ini masih mencari anggota lagi? Menurutnya lebih baik Fubuki berhenti untuk bergantung kepada orang lain. Tapi sambil percaya diri, pahlawan kelas A itu meminta si botak untuk tidak salah paham. Dia tidak berniat untuk bergantung kepada Saitama. Fubuki cuma berpikir kalau temannya ini mau bergabung dengan mereka, bisa jadi akan menjadi perangsang yang bagus. Karena mulai saat ini, daripada tetap berada di kelas B, tim Fubuki akan mengganti kebijakan agar semua anggotanya mengincar promosi ke kelas A. Namun secara tak terduga, daging premium yang adik Tatsumaki itu bawa tiba-tiba diambil oleh anjing Rover. Sontak saja Fubuki bersama anggotanya berusaha untuk meminta balik. Dengan susah payahnya, pahlawan kelas A itu mencoba untuk menarik gigitan dari anjing tersebut. Tapi dalam benaknya sendiri, Fubuki merasa aneh, seperti pernah melihat anjing ini sebelumnya. Dengan polosnya, si botak malah berterima kasih karena telah memberi makan anjingnya tersebut. Mendengar ungkapan itu membuat Fubuki mengomeli Saitama balik dan meminta untuk membuat anjingnya ini berhenti. Beberapa saat kemudian, anjing hitam itu berhasil dijinakkan. Fubuki meminta hewan tersebut untuk tidak melihatnya seperti itu. Lalu dia pun bersama para anggotanya pergi dari apartemen pahlawan. Saitama yang melihat hal itu berpesan dan meminta Fubuki untuk membawakan banyak makanan untuknya. Di luar dugaan, ketika Fubuki bersama anggotanya pergi mengendarai mobil, anjing Rover malah mengejarnya dengan berlari. Bahkan ketika mereka menginjak pedal dengan kecepatan 100 km per jam, anjing tersebut masih dapat mengejarnya. Beberapa saat setelah sampai di markas, anggota yang lain telah mendapat kabar kalau telah muncul bencana monster. Sontak saja, Fubuki bersama pasukannya segera mendatangi lokasi tersebut. Itu adalah seekor monster tanaman bunga. Dan sialnya, serangan monster tersebut berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan dari Fubuki. Akan tetapi, secara tak terduga, anjing Rover menembakkan sinar lasernya. Duar! Dan seketika berhasil menghabisi monster bunga itu. Melihat besarnya serangan yang anjing itu lancarkan, membuat Fubuki bersama pasukannya begitu kaget. Sontak saja seusai kejadian itu, mereka semua segera memberi makanan anjing tersebut. Salah satu pasukan memberitahu jika anjing ini cuma mau makan daging dengan kualitas tinggi saja. Namun Fubuki tidak peduli akan hal tersebut. Yang penting mereka bisa memberi makan anjing ini. Dan begitulah cerita singkat, di mana anjing Rover yang telah bergabung menjadi anggota dari tim Fubuki. Bisa dibilang, tim Fubuki saat ini memiliki anjing peliharaan terkuat. Apakah setelah ini grup tersebut akan kembali bertemu dengan beberapa monster lain? Lalu bagaimana dengan Saitama yang ditinggal oleh Rover tadi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian kedua telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 192 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan tim Fubuki yang diselamatkan oleh anjing Rover peliharaan Saitama. Melihat besarnya kekuatan yang hewan itu miliki, membuat Fubuki jadi kepincut dan kemudian menjadikannya sebagai anggota kelompoknya yang baru. Bagaimana menurut kamu?
Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekanlah kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.